Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel ini. Bersiaplah karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Inilah kisah Sandekala, bayangan gelap di waktu maghrib. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, ketegangan terasa begitu nyata. Suara Ibu Andi yang bergetar penuh amarah memecah keheningan. "Kamu berani ambil uang ibu tanpa izin ya?" Bentaknya keras, membuat udara di dalam rumah semakin terasa sesak. Andi, anak berusia 10 tahun itu, hanya berdiri diam dengan kepala tertunduk. Jari-jarinya sibuk membelintir ujung bajunya, mencoba menahan tangis yang sudah membendung di matanya. Amarah ibunya seperti hujan badai yang tak kunjung reda, menggema di seluruh ruangan. Saat ibunya berhenti sejenak untuk menarik napas, Andi tiba-tiba berlari keluar tanpa sepatah kata pun. Pintu kayu tua itu berderit keras saat ia membantingnya, seolah turut merasakan gejolak di hati bocah itu. Andi berlari tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari suara marah ibunya, dan langkah kakinya ke lapangan desa, tempat ia biasanya bermain bola bersama teman-temannya. Namun, senja itu lapangan terasa berbeda. Maklum karena saat itu waktu sudah mulai hampir maghrib. Sepi, angin bersin pelan, menggoyangkan ilalang di tepi lapangan. Cahaya matahari yang kian redup membuat bayangan ilalang itu tampak seperti tangan-tangan tipis yang mencoba meraih sesuatu. Andi mendekati pos ronda di pinggir lapangan, tempat teman-temannya biasa bercanda hingga lupa waktu. Namun kini, pos itu terlihat sunyi dan muram. Kayu-kayu tua yang menyusun pos itu tampak retak, dan atapnya yang reot berderik halus ditiup angin. Andi duduk di salah satu bangku panjang di dalam pos, berharap ketenangannya. Tapi bukan merasa aman, ia justru merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Heningnya malam semakin menyesakkan. Suaranya melintasi atap-atap rumah dan menggetarkan udara desa yang mulai diselimuti kegelapan. Di pos ronda yang reot itu, Andi meringkuk di sudut, memeluk lututnya. Hawa dingin perutnya keroncongan, tapi pikirannya lebih menyiksa, campuran antara rasa bersalah dan ketakutan akan kemarahan ibunya. Angin malam pun berhembus membawa hawa dingin yang menusuk kulit, membuat Andi menggigil meski ia sudah memeluk dirinya sendiri. Tiba-tiba, langkah kaki pelan terdengar mendekat dari arah jalan setapak. Andi mengangkat kepalanya. Di kejauhan, lihat sosok seorang wanita panjang kumal yang menyuntai hampir menyapu tanah. Wajahnya tersembunyi di balik selendang yang lusuh. Langkahnya tidak terburu-buru, tapi setiap gerakannya terasa tegas, seperti menghitung setiap tapak. Wanita itu akhirnya berhenti di depan pos ronda. Suaranya serak namun lembut, seperti bisikan daun kering yang tertiup angin. "Nah, ibu tersesat. Kamu tahu alamat ini enggak?" tanyanya sambil menyodorkan secari kertas. Tulisan di atasnya nyaris tak terbaca, seakan-akan telah dicoret berulang kali. Andi memandangi kertas itu dengan dahi berkerut, tidak mengenali alamat yang tertera. Ia menggeleng kepala. Namun tatapan wanita itu berubah, tampak memohon dengan mata yang gelap, terlalu gelap untuk terlihat alami. "Tolong antar ibu ke sana ya nak, rumahnya dekat hutan di ujung desa sana." Andi ragu, nalurinya menjerit bahwa ada yang tidak beres, tapi rasa bersalah kepada ibunya mendorong untuk mengambil keputusan. Ia berpikir mungkin dengan menolong orang ini ia bisa membuktikan bahwa dirinya bukan anak nakal. Ia pun mengangguk pelan dan wanita itu langsung berbalik melangkah lebih dulu tanpa menunggu. Di jalan setapak yang semakin suram, bayangan pohon di sekitar mereka bergerak seperti makhluk hidup, meliuk tertiup angin malam. Udara semakin dingin dan suasana terasa ganjil, terlalu hening. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai di waktu maghrib pun lenyap entah kemana. Mereka akhirnya tiba di depan sebuah rumah tua yang nyaris ambruk.
Dindingnya dari kayu lapuk dipenuhi lumut dan jendela-jendelanya menganga seperti mata kosong yang mengintai. Wanita itu tiba-tiba berhenti, tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Andi berdiri di belakangnya, kakinya berat untuk melangkah. Heningnya malam semakin menyesakkan dan rasa dingin menjalar dari tekuknya ke seluruh tubuh. "Ibu," panggil Andi dengan suara gemetar. Tapi wanita itu tak menjawab. Perlahan tubuhnya mulai berbalik. Andi menelan ludah, berharap ini hanya hayalannya saja. Namun yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Wajah wanita itu berubah menjadi sosok nenek tua yang mengerikan. Kulitnya seperti kertas yang melekat pada tenggorokan, penuh keriput dan membusuk. Tubuhnya menjulang tinggi dengan tangan yang memanjang dan tidak wajar, seperti cabang pohon mati yang melengkung. Giginya tajam seperti pecahan kaca, dan senyumnya menyeringai lebar, membelah wajah yang sudah nyaris tak berbentuk. Andi menjerit histeris, tapi suaranya seperti tenggelam di udara yang membeku. Sebelum ia sempat berbalik dan lari, nenek itu bergerak cepat. Tangannya yang panjang seperti ranting pohon meraih tubuh Andi dan mencengkram tubuh kecilnya. Dia merontak kecil saat sosok mengerikan itu membawa tubuhnya masuk ke dalam hutan yang kini terasa seperti jurang tanpa dasar. Menelannya dalam kegelapan yang abadi. Perlahan menyelimuti desa, dan Andi belum juga pulang. Ibunya yang gelisah tapi berusaha menenangkan diri dengan berpikir positif. "Mungkin Andi pergi ke pengajian seperti biasanya," gumamnya pelan. Meskipun di dalam hati ia mulai merasakan kekhawatiran yang aneh. Jam dinding berdetak pelan, menunjukkan pukul 8.30 malam. Kecemasan semakin menjadi dan ia sadar ada sesuatu yang tidak baris. Ayah Andi yang awalnya mengira ini hanya keterlambatan biasa, akhirnya bangkit dari tempat duduknya. Ia mengambil senter dan bergegas keluar, mengetuk pintu rumah teman-teman Andi satu persatu. Namun jawaban mereka semua sama, tak ada yang melihat Andi sejak tadi sore. Orang tua Andi meminta bantuan tetangga untuk mencari obor dan alat seadanya. Mereka menyusuri jalan-jalan desa yang semakin gelap. Angin malam membawa desiran angin yang membuat bulu kuduk berdiri. Pencarian berlanjut hingga ke tepi hutan, tempat yang dianggap menyeramkan oleh warga desa. Di sana suasana mencekam. Pepohonan besar berdiri seperti bayangan raksasa, dan suara langkah kaki mereka terdengar menggema di antara ranting-ranting yang patah. Namun hingga malam berganti pagi, Andi tak juga ditemukan. Hari berikutnya rasa putus asa mulai merayapi hati orang tua Andi. Mereka pun melapor ke polsek setempat berharap bantuan. Namun 3 hari berlalu tanpa hasil. Tak ada jejak, tak ada petunjuk. Seolah-olah Andi lenyap begitu saja. Desa mulai bergemuruh dengan bisik-bisik penuh spekulasi. Beberapa mengatakan ini adalah ulah makhluk halus. Dalam keputusasaan, orang tua Andi mendatangi seorang pintar yang tinggal di desa. Ia dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Di sebuah ruangan yang penuh dengan aroma kemenyan, orang pintar itu mulai melakukan ritual. Asap kemenyan menari-nari di udara, mengisi ruangan dengan keheningan yang mencekam. Dengan mata terpejam, ia melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang sulit dimengerti. Suasana semakin berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata ikut hadir. Setelah beberapa saat, orang pintar itu membuka matanya perlahan. Sorot matanya tajam, suaranya terdengar berat, seperti datang dari tempat yang jauh. "Anakmu dibawa Sandekala," katanya. Seketika ruangan itu telah terasa lebih dingin. Makhluk besar yang muncul saat maghrib tiba. Ia menculik yang berkeliaran di luar saat senja, membawa mereka ke tempat yang tak bisa dijangkau oleh manusia. Kabar itu membuat suasana desa semakin mencekam. Orang pintar itu menyarankan warga untuk kembali ke hutan, tetapi kali ini membawa alat rumah tangga seperti panci, wajan, dan ember. "Bunyikan sekeras-kerasnya," perintahnya. Suara bising itu akan melemahkan Sandekala dan mungkin akan memaksa makhluk itu untuk melepaskan anakmu. Anak-anak udara memecah keheningan malam. Beberapa warga mengaku melihat bayangan besar bergerak cepat di antara pepohonan.
sementara yang lain merasa seperti ada yang mengintai dari dalam gelap. Namun, mereka terus menyembunyikan alat-alat mereka, meskipun rasa takut mulai mencengkram hati. Di tengah gemuruh suara itu, suatu hal yang pasti, pencarian malam itu bukan hanya untuk menemukan Andi, tetapi juga untuk menghadapi kengerian yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pada saat pukul 10 malam, di bawah sinar rembulan yang redup, rombongan warga berkumpul di tepi hutan. Suara dentingan panci dan wajan menggema, berpadu dengan langkah kaki yang tergerak di jalan setapak. Obor-obor mereka berkedip seolah gentar menghadapi kegelapan hutan. Pepohonan tinggi menjulang seperti bayangan raksasa yang siap menelan siapa saja, penuhi oleh aroma tanah basah dan daun kering yang membusung. Saat mereka masuk lebih dalam, keheningan menyelimuti, bahkan suara jangkrik pun lenyap, digantikan oleh perasaan mencekam yang merayap di kulit. Di tengah perjalanan, warga berhenti di sebuah pohon besar yang berdiri angkuh di tengah hutan. Pohon itu tampak seperti monster tua. Batangnya berkerut, akarnya mencuat seperti cakar yang menggenggam tanah, dan lubang besar menganga di tengah batangnya, seolah menjadi mulut yang lapar. Tiba-tiba, suara lirih terdengar seperti tangisan anak kecil. Warga pun saling pandang, wajah mereka dipenuhi keraguan dan ketakutan. Dengan langkah hati-hati, mereka mendekati pohon itu. Dengan mata cekung yang menyala merah seperti bara api, kedua tangannya panjang seperti cabang pohon yang melayang di udara. Kuku-kukunya tajam dan melengkung. Makhluk itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. Suaranya memantul di antara pepohonan, membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdegup kencang. Orang pintar yang ikut dalam pencarian segera bertindak. Ia berdiri di depan warga, mengangkat pusaka yang mengilap di bawah cahaya obor. Dengan suara lantang, ia pun melantunkan mantra-mantra kuno dan menyuruh masyarakat untuk tetap membunyikan alat-alat rumah tangga yang mereka bawa untuk melawan keheningan malam yang mencekam. Sementara itu, warga yang mengikuti perintah orang pintar itu terus membunyikan alat-alat rumah tangga dengan panik. Suara dentingan logam menggema, menambah suasana kacau. Sandekala pun mengeram marah. Tubuhnya bergoyang seperti ditiup angin kencang, tetapi ia tidak mundur. Tangannya melayang turun seolah hendak meraih mereka. Namun, suara bising dan mantra yang semakin membuatnya gelisah. Ia meraung, suara yang lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Jeritan itu memecah suara udara malam, memekakan telinga. Seluruh tubuhnya yang besar melompat ke dalam kegelapan hutan. Ia menghilang, meninggalkan keheningan yang bahkan lebih mencekam dari sebelumnya. Andi pun dibawa pulang, tubuhnya diselimuti kain tebal. Di sepanjang perjalanan, ia hanya berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tak akan keluar malam lagi." Ucapannya menggantung, meninggalkan perasaan dingin di hati siapapun yang mendengarnya. Sejak malam itu, pohon besar di tengah hutan menjadi tabu. Tak ada seorang pun yang berani mendekat, apalagi saat senja tiba. Hutan di pinggiran desa berubah menjadi tempat penuh misteri, menyimpan tentang sandekala yang akan terus menghantui siapa saja yang melanggar batas waktu maghrib. Dan para orang tua pun mulai melarang anak-anaknya untuk keluar saat maghrib. Terima kasih telah mendengarkan cerita Sandekala, bayangan gelap di waktu maghrib bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.